sengketa merek MS Glow dan PS Glow dari kelompok 2. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian merek. Pengertian merek juga dapat dilihat dari beberapa sumber seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mendefinisikan merek sebagai tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, dan angka, corak atau kombinasi juga dari beberapa unsur tersebut. David A. Ecker juga mendefinisikan merek sebagai seperangkat aset yang ditautkan dengan nama dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai merek. Kartajaya mendefinisikan merek sebagai simbol, tanda, rancangan, atau kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai duduk perkara. Duduk perkara adalah di mana kasus ini terjadi karena Shandy Purnawasari, seorang wanita bisnis asal Malang yang juga merupakan presiden PT Global Kosmetik di industri kecantikan Indonesia. Ini adalah salah satu produk dari PT MS Kosmetik Global Indonesia terdaftar pada tahun 2013 dan 20 September 2016. Pemilik merek MS Glow Medan menggugat pengadilan niaga atas pelanggaran materi dan imaterial. Pemilik MS Glow mengklaim bahwa produk PS Glow mencuri merek MS Glow tersebut. Dan penjelasan selanjutnya adalah mengenai dasar hukum dan perlindungan hukum. Dasar hukum berdasarkan duduk perdata di atas, maka kami mencatat bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum atau rujukan mengenai duduk perkara di atas terkait bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha tentang sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap merek sendiri adalah merek dagang adalah merek yang dapat diidentifikasikan yang dibentuk oleh kombinasi gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, ataupun elemen yang digunakan dalam kegiatan komersil dalam ayat 1 pasal 1 Undang-Undang tentang merek. Dan selanjutnya adalah analisis kasus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, dalam pasal 83 ayat 1 menyebutkan pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis berupa satu gugatan ganti rugi dan atau segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 2000 years later. Putusan hakim dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow telah berbeda-beda tergantung pada pengadilan yang memutus perkara. Berikut adalah ringkasan dari beberapa putusan yang telah diambil. Pengadilan Negeri Medan dengan putusan nomor 2-PDT-HKI-merek-2022-PN Niaga Medan mengabulkan gugatan MS Glow dengan pertimbangan bahwa MS Glow adalah pemilik satu-satunya pendaftar pengguna pertama merek MS Glow atau for Cantik Skincare plus logo dan merek MS Glow for Men. Hakim juga menolak pernyataan bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek barang PS Glow karena produk yang didaftarkan berbeda dengan merek produk yang dijual. Apa ya selanjutnya? Wait a minute. Who are you? Nah, kita sudah pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hukum dalam kasus sengketa ini adalah A few moments later. bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan. Hakim harus mempertimbangkan perbedaan waktu pendaftaran merek, persamaan pada pokoknya, dan berbagai peraturan hukum yang terkait dalam putusan MA sengketa merek MS Glow dan PS Glow adalah bahwa MS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang MS Glow dan PS Glow untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 atau kosmetik. Hakim memutuskan bahwa PS Glow tidak dapat digunakan lagi karena produk yang didaftarkan berbeda dengan merek produk yang dijual. Nah, berikutnya adalah rekomendasi yang dapat kami berikan adalah berdasarkan analisis dari penduduk dan dasar hukum yang telah kami lakukan, kami menegaskan bahwa terdapat cukup alasan dan dasar hukum untuk melaporkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehubungan dengan sengketa merek yang
terjadi antara MS Go dan PS Go, kami menyarankan agar pemilik MS Go yaitu Sandi Purnama pelaku penggugat dari sengketa merek untuk tetap menempuh jalur hukum karena mereka lah yang telah mendaftarkan terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari video kami. Terima kasih kepada yang telah memperhatikan. Sampai jumpa.